Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Widiawati dari jurusan Akuntansi 2019. Saya di sini akan menjelaskan materi proyek 1, yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Baik, yang pertama, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu sistem operasi. Sistem operasi yang dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan peralatan sebagai hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak, aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer. Proyek ini akan dibahas sistem operasi pada komputer pribadi, bukan hanya yang digunakan pada server web atau komputer mainframe. Selanjutnya ada Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer. Sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP, kemudian disusul Vista. Sistem operasi Windows XP terdiri dari edisi profesional, digunakan untuk mengetik tab menggunakan sistem operasi Windows XP profesional yang ditambah paket layanan 2. Cukup mudah untuk menentukan sistem operasi dan versinya. Selanjutnya ada pembaruan. Seiring dengan tersedianya program-program aplikasi baru yang dirancangnya, jenis peranti keras baru, sistem operasi baru harus diperbaharui agar sumber daya baru dapat dimanfaatkan. Keamanan adalah alasan untuk memperbaharui operasi dari hacker. Pembaruan untuk sistem operasi Windows tidak dikenai biaya dan bisa didapatkan dari situs web Microsoft. Pembaruan Windows, ketik www.microsoft.com ke penjelajah web untuk memasuki situs web Microsoft dan pilihlah klik link Windows Update dengan pilih link Office Update karena link tersebut untuk Excel, Word, dan peranti lunak Office lain di komputer. Pembaruan otomatis menimbulkan dua permasalahan, yaitu kebanyakan orang hanya memilih untuk memperbaharui sistem operasi dan menolak pembaruan program-program Microsoft Office. Lalu yang kedua, akses internet berkecepatan tinggi disarankan untuk mendapatkan pembaruan jika memiliki modem dial-up. Selanjutnya ada sistem operasi yang lain, seperti Unix adalah sebuah sistem open source yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasikan, digunakan, dan diperbarui oleh siapapun. Yang selanjutnya ada Mac OS X adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix yang populer, tersedia cuma-cuma dan semua orang dapat menggunakannya tanpa membayar. Selanjutnya peranti lunak aplikasi. Versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama bisa memiliki fitur yang berbeda. Sebagai contoh, Word 2003 memiliki fitur untuk memantau perubahan pada satu dokumen Word. Alasan banyak organisasi perusahaan untuk menstandarisasi peranti lunak aplikasi dan versinya adalah untuk meyakinkan semua orang di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada pembaruan. Kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Selanjutnya, melacak perubahan. Pemantauan dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan perubahan. Orang ini adalah orang yang memiliki peranti lunak aplikasi pada komputer tersebut. Selanjutnya ada perlindungan kata sandi. Email sering ditargetkan oleh hacker. Manajer perlu menambahkan proteksi kata sandi pada lembar kerja Excel atau presentasi PowerPoint dengan cara mengklik tools, diikuti dengan subperintah untuk menentukan sandi untuk membuka file, serta sandi untuk memodifikasi file tersebut. Selanjutnya, virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah yang serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena dikirimkan oleh komputer Anda untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sedangkan virus itu dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer yang menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Selanjutnya ada ancaman dan hoax. Organisasi ternama
berusaha keras untuk menjaga tidak tersebar dari situs web. Sebaiknya meminta pembaruan atau pertukaran informasi mengenai akun dengan cara mengunjungi situs web organisasi tersebut dan mengakses link sesuai dari dalam situs web tersebut. Selanjutnya ada proteksi, ada dua, yaitu proteksi komersial dan juga proteksi gratis. Proteksi komersial itu ada dua, vendor peranti lunak antivirus dan anti-spyware yang digunakan secara luas. Sedangkan proteksi gratis itu menawarkan aplikasi antivirus dan anti-spyware yang gratis maupun komersial. Selanjutnya email. Email sangat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang menggunakan fitur aplikasi email, sehingga mereka tidak menggunakan potensi email mereka. Aplikasi di tempat kerja, email yang dihapus akan berpindah ke dalam folder file terhapus di dalam aplikasi email, tetapi harus menghapus email dari folder file delete untuk mengeluarkannya dari komputer. Hati-hati dalam menggunakan fitur email reply all, karena semua penerima bahkan menerima tembusan akan menerima pesan tersebut. Sedangkan email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang dibeli menggunakan peranti lunak yang dibeli dan jaringan komunikasi yang dibayar. Materi yang selanjutnya ada proyek 2, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft. Contohnya itu dalam membuat sebuah halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada para pelanggan potensial. Sebagai gambar mengenai contoh proyek yang sudah selesai ditampilkan pada figur P2.1, gambar ini memberikan informasi mengenai Universitas Pisa. Membuat dokumen front page. Instruksi-instruksi ini secara umum akan mengarahkan Anda pada perintah dan subperintah yang akan mendapatkan efek yang diinginkan. Microsoft Pack memiliki banyak icon yang dapat melakukan operasi yang sama dengan satu klik mouse saja. Jika Anda memindahkan ke kursor atau suatu icon yang menunggu sebentar, sebuah kontak penjelasan akan muncul dan memberitahu apa yang terjadi jika suatu icon diklik. Mulailah membuka program Microsoft Front Page, yaitu dengan cara klik tombol Start di bagian sebelah kiri bawah layar, pilih All Programs, dan pilih 2 kali program Microsoft Front Page. Layar awal Front Page seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Gantilah judul proyek ini dengan memilih perintah file, lalu pilih Save As. Bisa pilih bahwa contoh ini menyimpan file untuk halaman web pada desktop komputer dan menggunakan nama asli file index.htm. Pastikan Anda menyimpan pekerjaan Anda terlebih dahulu sehingga pekerjaan Anda tidak hilang. Langkah selanjutnya membuat halaman, yaitu ketik judul University Pisa, tekan tombol Enter, lalu tandai kata-kata University Pisa. Kemudian pilihlah poin 18 untuk ukuran font dari menu drop down. Pilihlah perintah format, kemudian pilihlah center. Membuat daftar beranda. Buatlah daftar lokasi dengan mengklik icon daftar bertanda seperti yang ditampilkan pada figur P2.7. Kemudian masukkan 3 frase komuter parking lot. Selanjutnya membuat tabel. Jaga agar kursor Anda terletak di bagian daftar lokasi. Pilihlah perintah tabel, subperintah insert, dan kemudian pilihlah tabel. Pada layar yang ditampilkan, pilihlah tabel dengan 4 kolom dan 4 garis. Isilah sel-sel tabel dengan informasi yang ditampilkan. Tandailah judul-judul kolom, kemudian pilihlah perintah format, subperintah font atau italic. Pilihlah ulang semua sel di dalam tabel dan pindahkan nilai-nilai di dalam sel ke tengah. Selanjutnya, menambahkan gambar. Geserlah kursor 2 garis di bawah tabel, lalu klik perintah insert, diikuti subperintah picture. Pilihlah clip art,
ketiklah kata pizza dan pilihlah sebuah gambar yang unik digunakan, lalu klik enter. Simpan file Anda. Ketika ada mengeklik tombol picture option, pilihlah format file GIF. Lalu daftar bernomor 3 alasan telah diberikan untuk memesan pizza dari University Pizza. Selanjutnya, link halaman web. Pada bagian akhir ini adalah menciptakan 3 jenis link, sebuah link untuk alamat email, sebuah link untuk halaman web yang lain, dan sebuah link untuk bagian lain halaman web tersebut. Selanjutnya, melihat halaman web yang telah dikerjakan. Di bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan, yaitu normal, HTML, dan juga preview. Klik preview dan Anda akan melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan front page. Kelebihan front page ini membuat halaman web mudah dalam penggunaannya. Komputer dan peranti lunak semakin mudah. Kebanyakan biaya gaji dan upah semakin tinggi. Oleh karena itu, kebanyakan organisasi mengandalkan peranti lunak seperti front page untuk menghemat biaya karyawan. Selanjutnya, sedangkan kekurangannya front page itu kode HTML yang dihasilkan tidak efisien. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.